Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Puspita dengan NIM 215311172 dari Prodi Pendidikan Islam, yaitu lokal 4G, dalam memenuhi tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan mengambil dua materi, yaitu yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam dalam bahasa Arab, dan yang kedua yaitu strategi pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Adapun untuk definisi pendidikan Islam menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Asy-Syaibani, yaitu 1979, pengertian pendidikan Islam adalah suatu bentuk atau proses belajar yang pada intinya mampu menggerak atau mengubah tingkah laku setiap individu, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan metode pengajaran sebagai aktivitas asasi dan juga dipergunakan sebagai proses di antara profesi asasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu Dr. Muhammad Syah Ibrahimi, pengertian pendidikan Islam dalam pandangannya yaitu adalah sistem atau metode pendidikan yang dilakukan untuk mendorong seseorang agar dapat mengarahkan langkah kehidupan yang dijalaninya sehingga sesuai dengan cita-cita Islam dan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Yang kemudian Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, pengertian pendidikan Islam adalah suatu bentuk upaya pembelajaran yang dilakukan untuk mendorong, mengembangkan, serta mengajak setiap insan atau manusia agar mampu atau menjalani kehidupan bernilai tinggi dan mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kemudian yaitu Abu Dinata, menurut definisi pendidikan Islam adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik sehingga mengajarkan pengetahuan yang sehat baik jasmani, rohani sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yaitu Zuhairini dalam buku Filsafat Pendidikan Islam mengartikan jika pendidikan Islam adalah suatu bentuk kewajiban kepada umatnya, baik laki-laki atau perempuan, agar memperoleh bekal tentang kehidupan yang baik dan terarah sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Baiklah, yang kemudian yaitu pengertian pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspek didasarkan pada ajaran Islam, visi misi dan tujuan proses belajar mengajar, pendidikan peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahkan ajaran sarana prasarana pengolahan lingkungan dalam aspek komponen pendidikan lainnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Ilmu pengetahuan Islam adalah sebagai ilmu yang mengkaji pandangan Islam tentang pendidikan dengan menafsirkan nilai-nilai lahir dan mengkomunikasikannya secara timbal baik dengan fenomena alam dan sosial dalam situasi pendidikan atau yang kemudian yaitu adanya pengertian tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata raba yang berarti mengasuh, memimpin. Mengasuh berarti mengembangkan potensi atau fisik, intelektual, sosial, estetika, spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina dengan optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan mengajar, melatih. Muhammad Rashid Ridha mengartikan sebagai proses transmisi sebagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu tadiban, yang dapat berarti education, pendidikan, disiplin, patuh dan tunduk pada aturan dan peringatan atau hukuman yang kabismen atau hukuman pengecualian. Yang keempat yaitu secara harfiah, berpikir, pendidikan akhlak atau menyucikan diri dari perbuatan akhlak yang buruk, berarti pura-pura terdidik atau terpelihara dengan baik. Berarti pula yang beradab atau sopan berasal dari kata Rasya Yudari, yaitu yang dapat berarti teaching atau pengajaran yang mengajarkan. Introduction, perintah education yang mengandung arti mempelajari, membaca, yang pada hakikatnya merupakan aktivitas yang terdiri pada pengajaran yang proses pembelajaran bersama antara teknik dasar. Perbedaan tarbiyah menunjukkan pada aplikasi
kasih sayang tadi selain dimensi rahmah juga berisi tolak pada aspek ilmu pengetahuan agama Islam. Berarti mencakup seluruh unsur pengetahuan, pengajaran, pengasuhan yang baik bersamanya sesama dengan menjelaskan proses dalam pendidikan Islam. Perbedaan taklim yang tadris yang kemudian itu adanya taklim mengajarkan yang merupakan proses transferasi ilmu dari satu orang ke orang lain yang tradisi beserta aktif dalam proses pembelajaran. Dan seperti dalam pembelajaran agama yang membutuhkan studi ilmiah, eksperimen dan praktis bersama itu sama-sama berada dalam proses pendidikan. Yang kemudian yaitu materi kedua yaitu misi strategi pendidikan Islam. Misi pendidikan Islam adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi baik pihak yang berkepentingan di masa akan datang. Menurut akun 2007 pernyataan mengisi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan, menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi atau bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu secara aspektilitis yaitu mengandung apa yang harus dilakukan oleh mencapainya. Yang ketiga, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi tersebut. Yang keadaan fisik pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun sebuah kehidupan masyarakat manusia yang patuh dan turut kepada Allah Subhanahu wa taala serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Misi pendidikan Islam pada dasarnya sama-sama dengan sifat dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu adanya upaya memperjuangkan, menegaskan, melindungi, mengembangkan, mengantuni dan membimbing tercapainya tujuan keadilan agama bagi manusia. Strategi pendidikan Islam yaitu yang pertama adalah proses awal dalam kegiatan pendidikan yang menurut Al-Zarnuzi yang menegaskan bahwa dalam proses menuntut ilmu yang merupakan tahap pertama yang harus dilalui, yang menjadi strategi awal yang urgen dalam suatu aktivitas termasuk dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berorientasi pada masa depan, maksudnya di mana kondisi sosial budaya yang bakal ditemani oleh siswa tidaklah sama dengan kondisi hari ini. Yang ketiga yaitu memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik, di mana yaitu memberikan kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukan daya anak sendiri. Yang kedua yaitu mengikut teladankan Rasulullah SAW, di mana menjadikan Rasulullah SAW yang mewarisi ajaran-ajaran yang memperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjadi teladan bagi siswa yang menciptakan dan membina komunikasi yang baik. Yang kelima yaitu kreativitas yang tinggi. Kreativitas tinggi yaitu kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru